wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan saleha? Semoga anda selalu sehat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Kita akan mulai dengan muatan IPA 3D 3.1. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Oke, anak ustazah, sebelumnya kita sudah membahas bahwa tumbuhan dan hewan adalah makhluk hidup yang bisa berkembang biak, ya. Jadi, karena hewan dan tumbuhan ini adalah makhluk hidup, maka mereka memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak, ya. Adapun tempat tinggal hidup mereka disebut dengan habitat. Misalnya adalah hutan, ya. Jadi hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melaksanakan hidupnya. Oke, kenapa kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan, ya? Jadi keberadaan hewan dan tumbuhan ini sangat penting bagi kita dan harus kita lestarikan. Yang pertama adalah agar tidak punah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi, keberadaan hewan dan tumbuhan itu sangat penting dan kita lestarikan karena 4 hal ini. Yang pertama, agar mereka tidak punah. Yang kedua, bisa kita manfaatkan sebagai bahan makanan. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan ekosistem, ya. Misalnya seandainya ada tumbuhan yang misalnya ada tumbuhan atau hewan yang punah, maka itu akan mengganggu yang lainnya, akan mengganggu keseimbangan. Dan yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Oke, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan hewan, ya. Kita akan bahas hewan terlebih dahulu. Nanti di bagian berikutnya kita akan membahas pelestarian tumbuhan. Oke, yang pertama, upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan hewan adalah memahami pentingnya pelestarian hewan, ya. Agar kita dapat melestarikan hewan, tentu kita harus memahami bagaimana cara merawatnya dengan baik, ya. Itu yang pertama. Kita harus tahu cara merawatnya yang baik. Misalnya kita harus tahu jenis makanannya yang tepat, ukuran kandang yang sesuai untuk hewannya, dan yang ketiga kita menjaga kebersihan hewan dan kandangnya, ya. Tidak hanya dengan cara merawatnya, ketika memelihara hewan kita juga harus memperhatikan jumlah populasinya, ya, jumlah hewan yang ada. Oke, jika hewan tersebut adalah hewan langka, ya, maka kita tidak boleh mengusik keberadaan hewan tersebut, serta kita harus menjaga mereka untuk tetap hidup di habitat aslinya, ya. Yang pertama, keberadaan hewan, jika ia adalah hewan langka, maka kita tidak boleh mengusiknya, ya. Kita harus menjaga mereka agar mereka tetap hidup di habitatnya, hidup di tempat tinggal asli mereka. Dan yang kedua, kita harus mendukung aktivitas pelestarian hewan langka. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita tidak memelihara hewan langka, ya. Yang kedua, jika kita sudah terlanjur memelihara, maka kita harus menyerahkan hewan tersebut ke lembaga yang berwenang, yaitu di BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Adapun upaya yang kedua adalah membuat tempat penangkaran untuk hewan langka, ya. Pembuatan penangkaran hewan bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman, ya. Setelah cukup umur, mereka dilepas ke alam bebas agar hidup secara alamiah.
ya. Ini. Jadi kita perlu membuat tempat penangkaran untuk hewan yang langka. Seperti itu. Penangkaran hewan ini dapat dilakukan secara ex situ dan in situ, ya. Penangkaran hewan ini dapat dilakukan dengan cara ex situ dan in situ. Apa itu ex situ? Ex situ artinya di luar habitat aslinya. Contohnya adalah kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Kemudian penangkaran in situ artinya di dalam habitat aslinya, seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Oke, anak ustazah, ini ada beberapa jenis hewan langka di Indonesia ya. Ada komodo, harimau Sumatera, burung cendrawasih, orangutan, badak bercula 1, dan burung jalak Bali. Ya, ini contoh beberapa hewan langka yang ada di Indonesia. Cara yang ketiga adalah untuk melestarikan hewan, kita tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Jadi tidak boleh melakukan perburuan liar serta tidak boleh ada jual beli hewan langka, ya. Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 pasal 19, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Jadi undang-undang sudah mengatur bahwa tidak boleh melakukan perburuan liar dan tidak boleh adanya jual beli hewan langka, ya. Ada di Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 pasal 19. Oke, ini adalah contoh hewan-hewan langka juga nak ya. Oke, kita lanjut pelestarian tumbuhan. Kalau tadi kita sudah membahas pelestarian hewan, tadi ada 3 ya. Yang pertama tadi ada memahami pentingnya pelestarian hewan, kemudian membuat tempat penangkaran untuk hewan langka, serta yang ketiga tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan liar. Kita masuki pelestarian tumbuhan, ya. Apa yang bisa kita lakukan agar tumbuhan bisa lestari? Nah, sama seperti halnya hewan, tumbuhan pun harus kita lestarikan agar tidak punah, ya. Berikut ini adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Oke, yang pertama apa? Cara pertama untuk melestarikan tumbuhan adalah mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan, ya. Misalnya mengembangbiakkan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Vegetatif alami itu misalnya menanam misalnya umbi lapis, ya, umbi akar tinggal gitu ya. Itu adalah secara vegetatif alami. Dan vegetatif buatan yaitu misalnya dengan okulasi, kemudian dengan stek daun dan cangkok, ya. Jadi upaya melestarikan hewan yang pertama adalah mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang kedua adalah tidak menebang pohon sembarangan, ya. Jadi kita dilarang menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih. Artinya adalah menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai, ya. Boleh melakukan penebangan pohon tapi dengan cara tebang pilih. Menebang pohon ukuran yang sudah sesuai, ya. Memilih ukuran dan usia pohon yang sudah sesuai untuk ditebang. Yang keempat adalah melakukan penghijauan. Apa itu? Menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Ketika tadi kita sudah menebang pilih, kemudian pohon-pohon itu harus kita tanam kembali agar tidak punah.
Yang kelima adalah pelestarian tumbuhan secara in situ dan secara ex situ. Ex situ itu apa? Ya, ex situ itu pelestarian di luar habitat aslinya. Contohnya adalah kebun raya. Kemudian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya. Contohnya adalah hutan lindung. Ya, kemudian yang keenam adalah kita mengembangbiakkan tumbuhan langka, ya, dengan cara kita tidak memusnahkan tumbuhan-tumbuhan ini. Ya, ada misalnya bunga bangkai, bunga rafflesia, itu adalah contoh tumbuhan yang langka. Jadi harus kita kembang biakkan biar tidak punah. Kemudian ada juga kantong semar, ya, tumbuhan langka. Ada cendana, kemudian juga ada meranti. Jadi itu adalah tumbuhan-tumbuhan langka. Kita kembang biakkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan. Apa itu? Memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru, ya. Oke anak ustazah, demikian itu adalah pembahasan pelestarian hewan dan tumbuhan. Semoga anak ustazah semua paham. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.